Ya gulamu, wahai anakku, qad tubta ala yadayya. Nah, sekarang kamu tadi waihak itu untuk orang yang masih angas, masih keras ya. Nah, sekarang ya gulam, wahai anakku. Ini sebagian mereka ada yang sudah datang dan bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Konon diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dalam hidupnya telah membimbing orang bertobat dari jahat menjadi orang yang baik. Itu semuanya sekitar 10.000 orang. Luar biasa. Saya di sini saya nggak hitung ya, nggak pakai statistik ya. Ya 1.000 mah lebih lah. Nah, banyak tuh. Nah, yang paling banyak itu di laut di sana. Di Masjid Zikir itu. Ya gara-garanya orang itu lagi mengalami kesulitan ekonomi kan gitu. Rumahnya diancam disita. Istrinya minta cerai. Anaknya tersandung kasus narkoba. Waduh, pusing. Ya, diajak berzikir, berdoa, lalu dikabul, lalu baik kok, ya kan gitu. Makanya nanti titip Haji Fuad yang benar itu masjid zikir itu tolong dipertahankan. Makanya yang memimpin tahlilan itu digilir, jangan tergantung pada seseorang, nanti satu mati nggak berlanjut kan gitu. Jadi ada kaderisasi lah gitu. Dan tempat parkiran juga terus kita buka semuanya karena makin nggak muat kan gitu, lumayan kan gitu untuk amal ibadah kita semuanya itu, ya kan, diniati untuk Allah saja semuanya itu kan. Anda merasa bahagia nggak ada orang bertobat nih? Jujur aja nih mah. Ada pelacur kembali ikut majelis taklim lagi, Allah sangat menyejukkan itu. Iya dong. Iya, ada tadinya copet akhirnya baik lagi. Itu yang kita inginkan, karena saya bukan hakim. Saya tidak perlu menghukumi orang kok. Saya tugasnya mencarikan solusi. Kalau haram, tok, iya saya juga bisa begitu mah. Iya kan? Tapi bagaimana caranya supaya orang itu tidak nyopet, itu yang penting. Itu urusannya hakim tuh mah. Itu juga kalau tertangkap, kalau enggak ya nggak bisa dihukum dong. Ya kan begitu, adalah paham. Nah, nggak bisa hanya dengan dugaan-dugaan, dan kita juga sayang malah kadang nggak tahu. Jangan membenci orang yang lagi tersesat. Dengerin baik-baik, jangan membenci orang yang sedang tersesat, jadi copet, yang jadi pelacur, mabuk. Kamu jangan benci. Masa orang dakwah berbekal dengan kebencian? Orang berdakwah itu dibekali dengan kasih sayang. Iya dong. Nah, kalau kamu bawa pentungan ngobrak-ngabrik tempat pelacuran, bukan berdakwah, itu namanya hukum rimba, namanya menghakimi sendiri. Paham nggak? Iya gitu. Lalu setelah kau bertobat, ala yadayya, di tanganku, wa sahibtani, dan engkau telah bersamaku, bersahabat dengan aku, jadi muridku begitu. Idza lam taqbal minni ma'aqulu laka, kalau engkau tidak mau menerima apa yang kukatakan kepadamu, kalau engkau tidak mau mendengarkan nasihatku, itulah kira-kira. Kalau engkau tidak mengamalkan pesan-pesanku, yanfa'uka dzalika, lalu apa sih manfaatnya buat kamu? Oke? Raghibta fi surati dunal makna, engkau selalu menginginkan surah bukan maknanya. Kamu
yang inginkan adalah posisinya, bukan fungsinya. Engkau inginkan hanya gambar luarnya, batinnya tidak. Kamu ingin jadi orang kaya, tidak ingin bahagia. Paham begini ya? Kamu hanya ingin mencari istri yang cantik, bukan istri yang setia. Itu dia. Raghibta fis surah la fil ma'na. Jadi hanya lapisan luar yang kau inginkan. Kamu pengen makan sate, bukan pengen makan yang kenyang. Kamu pengen tidur di atas spring bed, bukan pengen tidur yang lelap, yang nyenyak. Ini ulang banyak tersesat di sini loh. Betul nggak? Ini juga ketersesatan kita. Juga kalau orang tersesat dalam hal ini, kita tegur, tersinggung dan marah. Ya enak sugih daripada melarat mah. Ya dah. Kalau orang kaya kan enak daripada miskin. Orang kaya kan beli mobil bisa, naik haji bisa, anak sekolah kedokteran bisa, di rumah bisa. Kalau melarat bisa apa? Iya, saya mengaku iya. Tapi setelah kau bisa bikin rumah, tidur spring bed, tapi pinggangmu sakit, enak enggak? Ya, makan sate giginya sakit, enak enggak? Makan tempe giginya sehat, enak enggak? Jadi yang enak sehatnya apa satenya? Lah ya iya. Jadi orang itu selalu, kebahagiaan itu selalu harusnya tidak bisa dipisahkan dengan kekayaan. Padahal kekayaan sendiri, kebahagiaan sendiri. Orang bisa bahagia, siapapun bisa bahagia. Sampai saat ini saya masih sering melihat orang miskin tertawa terbahak-bahak kok. Berarti kalau begitu, kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang yang kaya saja. Istrimu cantik, tapi dipegang bokongnya dia marah. Enak enggak? Istrimu tidak cantik, tapi setia banget. Jam 2 malam meta dipejeti. Sebab istri cantik, istri jelek, kalau lampu dimatikan sama. Jadi akhirnya kemesraan jiwa, paham enggak? Kemesraan jiwa, kita merasa bahagia, istri kita setia, segalanya diberikan kok, paham enggak? Kalau istri cantik, mau nyenggol, gelang dulu. Kalau belum gelangnya jangan pegang dulu. Iya, pasang harga kan. Karena terlalu sering begitu, maka suaminya menjadi selingkuh. Kenapa orang yang istrinya cantik itu seringnya selingkuh? Ya karena mungkin ditekan-tekan begitu. Paham nggak? Kalau istrimu tidak terlalu cantik mah dipeluk oleh kamu bahagia sekali kok. Iya. Kalau sudah istri terlalu cantik, ancam aja cerai sekarang, besok ngantri. Ya Allah Rabbi. Iya dulu mah iya, sekarang mah udah tua. Lu punya anak 4, lu punya anak 6, gimana lagi? Kalau dulu mungkin ngantri, sekarang mah ya enggak lagi, enggak sadar gitu. Jadi yang tuhibbuna surah dunal makna, surahnya yang kamu gambarnya. Yang penting lipstiknya, alisnya, shadownya, maskaranya, ya kan? Tapi ketulusan hatinya, ya kan? Salah pilih semuanya. Mencari kecantikan lahir, bukan kecantikan batin macam itu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau diterjemahkan seperti ini maksudnya. Kamu ini raghibta fi surati dunal makna.
Iya. Man yuridu yashabuni yakbalu ma aqulu lahu. Nanti akhirnya siapapun yang memang punya niatan ingin menjadi muridku, ingin menjadi sahabatku, ingin tinggal bersamaku, ya, yakbalu ma aqulu lahu, pasti dia akan menerima apa yang aku katakan kepada dia. Jadi ini sendiri sekalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dengan mengatakannya begini, ini berarti tentu ada orang-orang yang otaknya angas, yang tidak percaya sama dia, yang ada. Jadi mengatakan yang pengen ngaji, emang enggak? Ya, yang enggak, ya udah. Sama kan? Betul kan? Nah, itu hal yang wajar di dalam dunia ini. Jangan kecil hati. Tadi barusan ada orang yang marah-marah, saya YouTube-nya Buya dijelek-jelekin, saya serang, disuruh siapa? Ada orang itu, jadi lebih marah dari saya. Nyong saya yang dijelek-jelekin nggak marah nggak apa aja. Memang saya marah? Itu satu hal yang wajar. Yang wajar. Dan perlu ada yang begitu. Supaya emas berlian yang kutawarkan aslinya betul kelihatan. Betul enggak? Gitu. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi nggak usah marah gitu. Yang mau berguru ke sini ya mangga, kata itu. Cuma yuridu yashabuni yakbalu ma aqulu lahu. Kalau dia ingin bersahabat menemani saya tinggal di sini ngaji, mangga silakan. Wa ya'malu bihi, dan mengamalkannya. Ya duru kaifa durtu, dia akan berputar kemana aku berputar. Kapal laut itu, kapal layar itu akan bersilir kepada kemana angin bersilir, bertiup. Ngintil sama saya gitu. Ke hutan ikut, ke laut ikut, kan gitu. Ngaji ikut, begitu. Wa illa fala yashabuni, berarti itu namanya tidak bersahabat, namanya tidak berguru, begini. Bahkan diajak ketika diajak ke laut nggak mau, ke hutan nggak mau, murtad, bid'ah, musyrik macam, ya itu namanya tidak mau berguru dong. Iya kan? Pilih-pilih. Kalau diajak restoran mau nggak? Kalau diajak ke hutan, ya usah, nggak apa-apa lah. Fanu yakhsaru aktsar mimma yarbah. Dia nanti akan mengalami kerugian lebih banyak daripada keuntungannya. Ana samatu hadfin, aku ini adalah titik sasaran, ya, tujuan. Wa ma ahada yaqulu minni syai'an, dan tidak ada seorang pun yang bisa makan apapun dari aku. Babun maftuhun, pintu terbuka. La yadkhuluhu ahadun, tidak ada siapapun yang bisa masuk. Is a'mal bikum, lalu apa yang akan kulakukan? Lalu apa yang bisa aku bantu kepada kamu? Pintu sudah saya buka, nggak masuk juga. Saya ajak sudah, nggak mau, ya udah. Menggelar kebaikan itu seperti itu, bukan harus marah. Silakan kita putar-biku, ya silakan datang ke sini. Ongkosnya nggak ada, saya ongkosi. Pulangnya nggak ada, saya antar, nggak ada masalah kok. Semua orang yang bekerja untuk Tuhan menyampaikan kebaikan-kebaikan, percayalah tidak mungkin akan disengsarakan Tuhan kok. Itu aja kok.
Iya. Tidak mungkin kita menyuruh seseorang kecuali kita memfasilitasi supaya pekerjaannya bisa diselesaikan. Betul nggak? Kita nyuruh orang garap sawah, dikasih traktor nggak? Kasih pacul nggak? Kasih pupuk nggak? Ya udah selesai gitu. Nah makanya kamu yang jadi kiai para ulama nih yang tahu diri dong. Udah difasilitasi, nggak dipakai buat kepentingan pribadi yang ngaco sih mah. Dikiranya untukmu semua, enggak, itu fasilitas. Salah paham sih mah. Nun? Ya itu masalahnya yang nggak paham itu.